Halo teman-teman, saya Lucy. Kali ini saya akan menampilkan layanan konseling individual dalam memenuhi tugas PPK Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Oke, happy for watching. Oke, selamat pagi bos. Silakan duduk, Pak. Tadi kamu dari kelas? Iya, Ibu. Siapa di kelas? Bapak Ade tadi, Ibu. Bapak Ade? Iya. Udah izin sama Bapak itu? Sudah, Ibu. Udah? Sudah. Kasih Bapak itu? Iya. Kayak mana tadi kamu minta izinnya? Saya bilang sudah tadi, Pak, izin dulu sama Ibu Lucy mau cium dia katanya. Oh. Jadi dikasih izin sama Pak Ade? Iya. Gimana kabar kamu hari ini, Nak? Puji Tuhan sehat, Ibu. Sehat? Iya. Oke. Sebelumnya kamu nggak penasaran kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Penasaran lah, Ibu. Penasaran? Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti gitu ya. Ibu mau manggil kamu ke sini itu kita mau sekedar cerita saja ya. Ibu ingin mau lebih tahu, mau lebih sekedar sharing, kita saling berbagi gitu ya Nak. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung ya kan. Pokoknya niat Ibu datang memanggil kamu ke sini tuh niatnya baik. Oke. Begini Nak, Ibu dengar informasi gitu kan, kalau memang dari Pak Ade, dari wali kelas kamu, kalau memang kamu di kelas itu suka ribut ya? Tidak ribut sih, Ibu. Cuman supaya suasana kelas saja agak ramai. Jadi suka bercanda sama teman-teman. Jadi kadang suaranya gak besar-besar, makanya saya bilang ribut. Oh, berarti bukan bermaksud kamu untuk ribut di kelas. Iya, Ibu. Gitu Nak. Oke. Kali ini Ibu mau mengkonseling kamu gitu kan. Tujuannya itu supaya kamu hidupnya lebih tertata ke depan, lebih baik begitu. Kamu di sini nggak usah takut. Kenapa Ibu bilang? Ibu di sini menjaga yang namanya kerahasiaan, ya kan? Informasi apa yang kamu sampaikan ke Ibu di sini itu tidak akan sampai ataupun tersebar di luar. Jadi gak usah takut, di tempat ini kita akan bercerita, kita akan saling berbagi, kita akan saling sharing ke depan untuk kamu bagaimana gitu ya Nak ya. Begini Nak, kemarin itu kan Ibu dengar kamu itu ada teman kamu si Ever gitu kan melempar kertas ke kamu gitu kan. Tiba-tiba kamu mencari tahu siapa yang melempar itu dan kamu langsung menarik kerah baju si Ever. Itu bagaimana itu ceritanya? Coba dulu diceritakan. Jadi ceritanya begini, Ibu. Kemarin itu pas lagi les bahasa Inggris, si Ibu Lesna masuk ke kelas. Iya. Terus dia bilang dia lagi sibuk, lagi ada kerjaan. Nah, dia titip buku. Nah, jadi agak banyak catatan yang dia suruh kami mencatat. Sama Ibu Lesna? Iya. Nah, saya pas Ibu itu keluar, saya langsung menulis karena ceritanya agak banyak. Oke. Nah, si Ever ini tadi dari Ibu Lesna udah keluar dari kelas, dia udah mulai ribut di situ, Ibu. Nah, ributnya itu bagaimana ributnya? Lempar-lempar kertas sama teman-teman yang lain. Oke. Ya, ke meja teman, ke sana sini. Nah, pas saya lagi asik menulis, dia itu datang ke saya dan melempar saya dengan kertas yang ia gigit-gigit itu, Ibu. Oh. Terus saya bilang ke dia, Ibu, Ever, bisa nggak bercandanya nanti kalau sudah selesai saya menulis? Oke. Lalu dia nggak memperhatikan saya, dia malah ketawa-ketawa, Ibu. Lalu dia melempar saya terus. Makanya saya langsung marah sama dia. Saya tarik tukar bajunya dan saya sempat dorong dia. Untung teman-teman datang memisahkan. Kalau enggak saya pasti sudah memukulinya itu kemarin.
Oh gitu ya. Pas kamu pernah nggak melempar teman kamu pakai kertas gitu? Iya pernah lah ibu, tapi bukan saat mereka lagi ada pekerjaan, cuma bercanda-canda doang. Bukan pas lagi mereka ada pekerjaan saya ganggu mereka. Oh berarti ini yang mau ibu tanya itu, kamu melempar kertas ke teman kamu itu marah atau enggak? Marah, dan mereka menegur saya dan saya juga pengertian dan berhenti melakukannya. Iya. Oke, jadi kamu merasa terganggu ketika kamu dilempar. Jadi kamu sudah mengingatkan, tiba-tiba kamu langsung menarik kerah baju teman si Ever gitu Iya. kan. Jadi kalau nggak dipisahkan sama teman, bisa jadi Saya memukul dia. kamu memukul si Ever gitu ya Bu. Oke. Seandainya kejadian yang di kelas itu terjadi, misalnya kalian baku hantam gitu kan, kira-kira yang terjadi ke depannya itu menurut kamu bagaimana? Ya, mungkin kedepannya ibu kita sudah pertama dulu pasti kalau sudah berantem pasti diproses sama Pak Ibu Guru. Ya. Terus hubungan kami nanti pasti agak tidak seperti dulu lagi, tidak dekat lagi. Oh berarti saat ini kamu dekat dengan Ever gitu. Iya. Kamu bersyukur nggak itu tidak terjadi atau tidak terjadi? Bersyukur banget itu tidak terjadi. Bersyukur sekali ya. Waktu kamu marah gitu kan, yang kamu rasakan pada saat itu apa? Waktu saya marah itu Hampir mau memukul si Ever, itu yang kamu rasakan pada saat itu apa? saya merasakan sangat marah ibu. Saya tidak bisa menahan diri saya ingin memukulnya. Tapi kenapa kamu tidak jadi memukulnya? Karena dipisahin sama teman. Kalau nggak dipisahin pasti saya sudah memukulnya. Maksud ibu udah berapa lama kamu sering memukul adik marah begitu? Sudah berapa lama? Dari dulu itu ibu, dan setiap dia juga punya kesalahan saya pasti memukulnya. Cuci piring gitu dikerjakan adik atau tetap tidak mau? Tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Oke. Berarti yang bisa ibu tangkap di situ, kamu kurang bisa untuk mengontrol emosi gitu ya nak ya. Emosi itu kan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi marah gitu kan, itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan kamu. Jadi kalau boleh, sebelum kamu marah gitu kan, coba dulu tarik nafas dalam, tahan dulu sampai 3 detik, kemudian lepaskan perlahan gitu kan. Lakukan selama 3 kali, mungkin nanti ada perubahannya. Sudah pernah lakukan cara seperti itu? Tidak pernah ibu. Belum pernah. Belum pernah. Oke, itu boleh dipraktekkan nanti ya. Jadi sebelum, kan sikap marah yang sampai kita memukul ya kan, sampai memukul adik dan bisa dia sampai nangis, itu ibu rasa sudah seperti menyakiti hati dan perasaannya gitu kan, sampai dia menangis. Cobalah dulu, seandainya kamu berada di posisi adik kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Saya sedih dan karena harus dipukul-pukul terus. Karena sakit juga. Bisa kamu rasakan apa yang dirasakan adik? Bisa. Nih, ya kan? Kamu juga ada teman yang bilang kamu suka marah-marah juga di kelas. Iya. Pernah adanya teman kamu bilang kamu suka marah-marah di kelas? Ada sebagian. Sebagian. Waktu teman kamu bilang isi Paulus itu tukang marah-marah loh, kita bilangin ngomong suaranya langsung besar. Itu perasaan kamu itu gimana nak? Perasaan saya itu biasa saja ya. Biasa saja. Iya.
entah ada merasa, seandainya kamu dimarahi teman kamu, gimana perasaan kamu juga? Ya kalau misalnya saya dimarahi karena kesalahan saya, ya saya diam saja. Oh, diam saja gitu. Tapi kalau misalnya dimarahi tanpa sebab, ya saya pasti marah balik ya. Marah balik? Iya. Oh gitu pula ya. Iya. Jadi marah-marahan gitu. Iya. Nggak pernah kamu, pernah nggak kamu memikirkan rasa marah kamu, emosi kamu yang nggak stabil ini di diri kamu? Oh, aku kenapa ya suka marah-marah? Pernah nggak? Pernah ibu. Kadang kemarin itu pas tengah malam hari, saya itu sempat berpikir bagaimana karena saya sering memukul saya. Jadi suatu saat itu kemarin saya berpikir merasa kasihan sama adik saya. Merasa kasihan? Iya, saya ingin tidak memukulnya lagi. Tapi besoknya lagi saya melakukannya lagi, saya memukulnya lagi. Saya nggak bisa mengontrol emosi saya. Oh gitu. Berarti ada kamu di satu titik itu merasa kasihan, Iya. gitu, ketika kamu sudah terlanjur memarahkan adik kamu gitu kan. Kemudian karena melihat tingkahnya lagi, marah kamu kembali lagi gitu. Iya. Oke, ibu paham. Kalau boleh ibu kasih saran ya untuk Paulinus ya. Sebelum kamu marah nak, coba dipikirkan dulu ke diri kamu sendiri. Kenapa saya marah? Apa hal yang harus saya marahkan? Dan apa dampak ketika saya marah? Yang pasti kan kayak yang Paulinus bilang, adik itu pasti jadi nggak suka. Berarti di sini Paulinus itu harus berlatih dirilah untuk mengontrol, mengendalikan emosi kamu, nah, gitu kan? Tadi ibu sudah bilang banyak cara untuk mengontrol emosi. Salah satunya kamu tarik nafas dalam-dalam, lakukan sebanyak 3 kali. Ketika kamu marah nak, ketika sudah mau marah, tahan dulu. Tapi bukan berarti memendam. Belajar untuk meredam. Bisa? Apa cerita kita hari ini? Ya, saya merasa senang gitu karena saya bisa menceritakan kepada ibu sebagai guru BK di sini. Dan saya juga dapat belajar bagaimana cara mengontrol emosi saya ke depannya supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. Supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Kan? Lebih baik ini, lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal emosi ini Bu, supaya kedepannya saya itu bisa mengendalikan emosi saya, bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi, gitu ya nak? Iya. Bisa janji kita laksanakan ini? Bisa ya. Oke Paulinus, untuk sesi kita kali ini ibu juga senang gitu kan, karena ibu tahu kamu pun orangnya tertutup gitu kan, maunya kedepannya sikap marah-marahnya gitu kan dikurangi anaknya. Tadi kan kita udah banyak bercerita. Kemudian untuk dengan teman-teman, coba lo berbaur dengan teman-teman. Konseling kita ini sudah berakhir gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang mau kamu ceritakan sama ibu, nggak mesti harus terjadi sesuatu di kelas gitu kan,
tapi entah ada pun masalah di rumah, entah ada mau cari solusi atau tanya-tanya ke ibu tentang sekolah kamu bagaimana, boleh tanya ke ibu. Begitu kira-kira. Ada yang mau Paulinus sampaikan ke ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup sekian kegiatan kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih ya sama kamu, sudah mengganggu waktu kamu di kelas gitu kan. Oke, baik-baik di rumah, belajar dengan semangat. Oke, terima kasih Paulinus. Boleh Mas. Oke, nah